topik terkait dengan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, ada beberapa hal yang penting teman-teman sekalian lihat kembali atau penting untuk redefinisi kembali. Biasanya ya dalam kajian-kajian atau aplikasi atau implementasi dari pendekatan yang kita maksudkan, ya kalau misalnya teman-teman sekalian menulis skripsi, ya teman-teman sekalian menulis skripsi dan program studi yang dimaksudkan adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, maka biasanya pendekatan ilmu Al-Quran dan tafsir itu masuk dalam kategori metodologi ya. Jadi metodologi metodologi dalam artian kerangka besar termasuk penggunaan teori yang teman-teman sekalian lakukan sebagai bentuk implementasi dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, nanti dalam kajian tersebut, teman-teman sekalian melakukan beberapa pendekatan, sebagaimana definisi yang kita berikan. Pendekatan yang dimaksudkan adalah pendekatan atau sudut pandang, ya, atau penggunaan sebuah cabang ilmu, ya, atau bisa dikatakan kalau ingin dioperasionalkan, penggunaan sebuah cabang ilmu atau penggunaan sebuah teori untuk menjelaskan objek permasalahan di luar dari objek atau memang basic yang kita gunakan ya. Kalau basic teman-teman sekalian pada prinsipnya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, maka biasanya kita tidak menggunakan ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai pendekatan karena dia akan otomatis ya teman-teman sekalian gunakan untuk melakukan kajian dan analisis. Inilah yang biasa disebut sebagai metodologi. Tapi apa yang disebut sebagai pendekatan Al-Quran biasanya untuk kajian-kajian yang non-basic ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, memang di sini kita akan memperdebatkan pendekatan secara internal atau eksternal ya. Tapi yang kita maksudkan lebih ke pendekatan secara eksternal. Adapun yang internal biasanya kita kategorisasi sebagai bagian daripada metodologi ya. Contoh misalnya studi kasusnya seperti ini. Ya, kenapa sih dibedakan Al-Quran dan tafsir ya? Nanti kita bahas salah satu argumentasi kenapa pembedaan ini menjadi penting ya, bahkan diakuisisi oleh Kementerian Agama menjadi nama program studi ya, sampai harus menggunakan kata penghubung dan ya, conjunction untuk menghubungkan ilmu Al-Quran dan tafsir. Biasanya aplikatifnya pendekatan Al-Quran yang kita maksudkan adalah kita akan menganalisis objek-objek kajian ya, objek kajian tentunya objek kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau kita menggunakan pendekatan ulumul Quran, maka pada prinsipnya kita akan banyak menggunakan pisau analisis berupa kerangka ulumul Quran ya, bagaimana nasih mansuh, bagaimana misalnya ya kajian-kajian yang lain ya, misalnya asbabun nuzul ya, yang terkait dengan cabang-cabang ulumul Quran ya, ada yang sampai 80 ya, seperti misalnya Suyuti dan imam-imam yang lain ya. Jadi pada prinsipnya kita lebih banyak menggunakan kerangka metodologi ulumul Quran untuk menganalisis objek kajian atau tentunya yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, berbeda dengan pendekatan tafsir ya. Pendekatan tafsir yang dimaksudkan di sini biasanya para ulama seperti yang dikutip juga oleh pemakalah, misalnya Pak Prof. Muin Salim juga menjelaskan, misalnya pendekatan tafsir adalah kita banyak pada operasionalnya mengutip pendapat mufassir ya. Jadi menurut mufassir ini seperti ini ya. Jadi lebih banyak mengelaborasi, bukan lagi ke kerangka metodologi ulumul Qur'annya, tapi lebih banyak membandingkan atau mengutip pendapat para mufassir. Ya, sehingga biasanya kajian-kajian nuansanya ini akan berbeda ya. Ya, kalau judulnya misalnya bagaimana sih misalnya anjing ya, misalnya contoh misalnya bagaimana sih anjing dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita menggunakan kaidah seperti itu atau judul-judul penelitian skripsi seperti itu, maka tentu kita akan lebih banyak mengelaborasi anjing dalam Al-Qur'an itu tentu dengan pendekatan metodologi ulumul Qur'an ya. Nah, metodologi ulumul Qur'an secara sederhana misalnya sudah dikaji misalnya dalam bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk pendekatan maudu'i ya. Kita mengumpulkan kosakata dulu, nanti mengumpulkan tema, nanti setelah itu
mengumpulkan ayat, nanti setelah itu melihat ini makkiyah madaniyah, nanti setelah itu analisis ayat-ayat terkait dengan anjing ini saja, dan setelah itu ayat-ayat tersebut diinterpretasi ya. Oh, ini kandungannya berupa ini, nanti setelah itu menghasilkan sebuah konklusi. Nah, tapi kalau kita misalnya lebih banyak mengelaborasi dari aspek tafsir, misalnya bagaimana sih anjing ya menurut misalnya tafsir atau Bari atau misalnya Ibnu Katsir ya, atau misalnya tafsir yang corak A dan corak B ya, corak ilmi dengan corak misalnya tasawuf, bagaimana sih mereka memaknai misalnya anjing. Jadi lebih banyak mengelaborasi pendapat mufassir. Jadi kita tidak apa istilahnya menurunkan metodologi tafsirnya dalam bentuk kerangka ulumul Quran, tapi langsung apa sih yang mereka tafsirkan ya. Jadi lebih banyak memperdebatkan tentang hasil penafsiran oleh para mufassirin ya. Tentu dalam hal ini kita sebagai peneliti akan ikut andil ya, memberi komentar atau memberi catatan atau memberi analisis dan interpretasi ya. Jadi kalau dalam buku metodologi penelitian, teman-teman harus bedakan, ada yang disebut sebagai analisis, ada yang disebut sebagai interpretasi ya. Kalau dalam buku metodologi penelitian, analisis itu maksudnya adalah kita menghubungkan data-data yang ada, mengklasifikasi, kemudian melihat kecenderungan datanya seperti apa. Nah, adapun yang dimaksudkan interpretasi adalah pembacaan terhadap analisis data. Ya, biasanya dalam kerangka metodologi penelitian kita akan mempelajari hal tersebut. Ya, ini sebagai pengantar, tentu nanti mudah-mudahan di bagian ini kita akan lebih banyak mengelaborasi terkait dengan judul-judul penelitian yang boleh dikata menggunakan metodologi tafsir atau sekalian menggunakan pendekatan tafsir. Nah, belakangan juga berkembang bagaimana sih penafsiran tertentu menggunakan pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, tapi basicnya adalah pendekatan tafsir ya, atau metodologi tafsir. Sehingga pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi atau pendekatan yang lain sejarah itu digunakan sebagai pendekatan eksternal ya. Adapun pendekatan internalnya atau dalam hal ini kita sebagai metodologi, maka ya kembali ke kerangka penelitian Al-Quran dan tafsir. Ya, karena hal ini memang menjadi sebuah keniscayaan. Nanti juga kita akan bahas apa sih yang dimaksudkan dengan inter, trans, dan multi ya. Karena ini kaitannya terkait dengan penggabungan beberapa cabang keilmuan. Ya, ada yang disebut sebagai interdisipliner, ada multidisipliner, dan ada trans ya, atau bahkan gabungan dari beberapa. Nah, ini untuk menunjukkan kecenderungan bahwasanya dalam sebuah kajian, biasanya kalau hanya untuk satu, kita hanya cukup satu disiplin saja. Yang penting teman-teman melakukan kajian secara sistematis ya, seperti yang tadi disampaikan. Misalnya terkait dengan anjing, cukup melakukan kajian seperti itu dianggap sudah selesai ya. Tapi kalau misalnya ingin meminjam bagaimana sih ya misalnya ilmu hewan ya, memasukkan pendekatan ilmu hewan untuk membantu analisis Anda mengambil kesimpulan tatkala misalnya melihat kajian-kajian ya, atau sudah berada dalam posisi interpretasi atau analisis data terkait dengan data-data yang teman-teman sekalian lakukan ya. Jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman metodologi tafsir atau metodologi Al-Quran, pada prinsipnya teman-teman bertindak sebagai seorang mufassir ya. Mufassir dengan menggunakan kerangka metodologi ulumul Quran. Ya, tentu metodologi ulumul Quran itulah yang menjadi pisau analisis teman-teman sekalian untuk membedah sebuah ayat ya. Jadi ada ayat, ya tentu ayatnya nanti juga akan menggunakan ini ya, apakah teman-teman sekalian langsung menggunakan random sampling atau langsung menggunakan kajian kosakata sehingga teman-teman misalnya menentukan ayat ya, ayat sekian, nomor sekian, berdasarkan tema kah, berdasarkan kajian kosakata atau berdasarkan kebutuhan peneliti, ya nanti dari situ teman-teman akan melakukan analisis, mau analisis kebahasaan dulu, menganalisis makki madani dulu, atau menganalisis asbabun nuzul ya kalau ada, atau melakukan kajian itu. Nanti setelah itu di bagian akhir teman-teman akan melakukan konklusi ya, atau melakukan interpretasi. Jadi coraknya seperti itu. Nah, ini juga biasanya dijelaskan dalam metodologi tafsir maudhu'i ya. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan kerangka metodologi ulumul Quran untuk melihat sebuah
kajian Al-Quran. Nah, tentu beda dengan pendekatan tafsir, karena kita lebih banyak mengelaborasi bagaimana sih misalnya tafsir A berbicara, tafsir B, kemudian kita melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat mufassir ya. Jadi lebih ke hasil tafsiran yang disebutkan. Ya, saya kira kajian ini memang menarik karena ini merupakan basic teman-teman sekalian ya. Ya, saya katakan basic berarti untuk orang IAT, pendekatan Al-Quran itu pada prinsipnya sebenarnya bukan pendekatan ya, dia sudah langsung melebur menjadi metodologi. Ya, atau kalau dalam bahasa lainnya pendekatan internal ya. Tapi biasanya kalau dalam itu kita tidak menggunakan pendekatan internal karena memang itu merupakan basic kerangka keilmuan teman-teman sekalian. Beda kalau misalnya orang KPI menggunakan pendekatan Al-Quran, maka dia memang itulah yang disebut sebagai pendekatan karena basic ilmunya bukan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Jadi kita akan berbicara apakah ini outsider atau insider ya. Tentu ini menarik ya karena ini mudah-mudahan dapat mengantarkan teman-teman sekalian menentukan tema ya, menentukan judul dan melihat langkah-langkah bagaimana sih kita melakukan penelitian, khususnya melakukan penelitian skripsi. Saya kira sederhana ya. Nanti teman-teman sekalian kan begitu banyak ya pendekatan yang ada. Kalau teman-teman sekalian tertarik dengan satu sub, dengan satu judul, itu bisa teman-teman sekalian kembangkan menjadi sebuah skripsi ya. Jadi ini penting karena ya tentu kita sebagai manusia punya kecenderungan tersendiri ya. Kita sebenarnya misalnya lebih tertarik pendekatan multitafsir ya. Misalnya bagaimana sih hewan ya, atau dalam hal ini burung kah misalnya dalam Al-Quran ya, atau misalnya teman-teman lebih menginginkan mengelaborasi misalnya pendapat beberapa mufassir kemudian digabungkan ya, terutama misalnya pendekatan tafsir Nusantara atau pendekatan-pendekatan yang lain. Ini menjadi penting supaya juga terjadi otentik ya. Ya, maksudnya kajian-kajian teman-teman sekalian bukan repetisi, bukan kajian yang telah dilakukan oleh kajian-kajian yang lain ya. Tentu berbicara Al-Quran ini panjang lebar ya. Tentu kita akan mulai apa sih pengertian Al-Quran, kemudian penamaan Al-Quran ya, sampai kemudian proses kodifikasi ya Al-Quran ya. Tentu ini memiliki beberapa fase ya, mulai dari Nabi ya, kemudian ke Umar, nanti setelah itu momentumnya di Utsman bin Affan ya, menjadi Mushaf Utsmani ya, kemudian setelah itu ditulis dalam Khot Kufi, kemudian perkembangannya ya, ada yang warna, kemudian sampai kemudian terbentuklah syakal seperti sekarang ya. Tentu setelah itu juga ditambahkan dengan beberapa ini ya, pembeda nama surah, kemudian juz, sampai kemudian setelah itu di abad ke-16 ya kalau tidak salah berapa referensi, kemudian pencetakan Al-Quran pertama. Tentu di samping itu ada ulumul Quran ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ya, kemudian dengan spesifikasi hikmah, kemudian kemujizatan Al-Quran. Saya kira ini menjadi ilmu dasar ya untuk dapat memahami sebuah ayat atau menjadikan ayat Al-Quran sebagai subjek spesifik untuk penelitian teman-teman sekalian. Ya, saya kira ini menjadi pengantar ya untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Jelita Arsy Nuraini. Hadir, Pak. Jihan Sakhoya Primasari. Hadir, Pak. Kaisa Lutfiah. Hadir, Pak. Kamilah. Karima Hadir, Nisa. Pak. Ya, Karima Nisa Solihah.
Khadijah. Hadiroh, Pak. Karimah hadiroh, Pak. Khairun Nisa Nazifah. Sudah keluar, Pak. Wanita Maulidiyah. Hadiroh, Bapak. Kurnia Nur Fitriani. Hadiroh, Pak. Latifah Zahrani. Hadiroh, Pak. Lukil Maknun. Hadiroh, Pak. Maharani Puspa Suci. Hadiroh, Pak. Masyrifah. Hadir, Pak. Mawaddah. Mailina Nasution. Mawaddah hadir ya? Mawaddah hadir, Pak. Mawaddah yang mana? Hadiroh, Pak. Mailina Nasution nggak ada ya? Iya, cuti, Pak. Miftah Fetrisya Tamara. Hadir, Pak. Minhatul Maula. Hadir, Pak. Miyah Salsabila. Hadiroh, Pak. Munirah. Hadiroh, Pak. Muti'ah Salma Habibah. Ada, Bapak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadiroh, Bapak. Nadia Almas Farhana. Hadir, Pak. Nadia Tasya Muharrimah Saputra. Nadira. Nadira keluar, Pak. Nadra. Hadir, Bapak. Nafa Awalia Zulfahraza. Tadi audionya rusak, Pak. Lagi benerin dulu katanya. Tapi orangnya ada ya? Ada, Pak. Coba raise hand. Mana ada nggak? Ada. Kalau dia itu kata restart HP dulu, Pak, katanya tadi. Udah bilang ke saya. Siapa tadi? Nafa ya? Iya, Nafa. Ya, kita untuk sementara izin ya, kecuali dia sudah masuk. Nah, Oke, dia Pak. Nurul Islamiyah. Hadir, Pak. Gambarnya nggak ada ya? Ada, Pak. Ada. Nadiatul Fadilah. Hadir, Pak. Nashwa Amelia. Hadiroh, Pak. Nelly Nur Humairah. Hadir, Pak. Nelvi Rahmita. Hadir, Pak. Neng Asri Sofianti. Hadir, Pak. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadiroh, Pak. Nestia Fitri Nasrul. Nikmatul Walidaini Yetuloli. Hadiroh, Pak. Novi Muflihatul Zahra. Hadiroh, Pak. Novia Alifatul Fauziyah. Hadiroh, Pak. Nur Anissa. Hadiroh, Pak. Sudah semua ya? Baik, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi yang pertama dari Jihan Sahoya Primasari. Ada ya? Ada, Pak. Ada yang kedua ada Bapak maaf, Nestia hadir ya, Pak. siapa? Nestia hadir. Tadi kemana Pak di absen? Tadi lagi di jalan, Pak. Maaf, Pak. Ya, kemudian Kamila ada ya? Ada, Bapak. Kemudian Novia Alifatul Fauziyah. Hadiroh, Bapak. Ada.
Oke, baik. Saya kira makalahnya sudah dibaca. Silakan dipresentasikan. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri selaku moderator Novia Alifatul Fauziah dan 2 teman saya, Jihan Sakhoya dan Kamila, yang akan membahas mengenai kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Pembahasan pertama yaitu tentang definisi ilmu Al-Quran dan tafsir. Definisi ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ungkapan kata dari bahasa Arab yaitu dari kata ulum dan Al-Quran. Al-ulum adalah bentuk jama dari ilm yang artinya ilmu-ilmu, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, ada beberapa pendapat ulama yang mengenai definisi ilmu Al-Quran ini. Di antaranya ada Az-Zarqani, yaitu ilmu Al-Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemu'jizatannya, nasikh mansuhnya, dan penolakan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Mana Al-Qotton, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya. Pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh mansuh, muhkam mutasyabbih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, menurut Ali As-Sobuni, ilmu Al-Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulia ini. Dari segi turunnya, pengumpulannya, penertibannya, pembukuannya, mengetahui sebab turunnya atau asbabun nuzul, mengetahui Makkiyah dan Madaniyahnya, nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabbihnya, dan lain-lain. Pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah gabungan dari seluruh bahasan ilmu-ilmu yang awalnya berdiri sendiri. Pembahasan ilmu yang erat hubungannya dengan Al-Quran. Selanjutnya ada definisi dari tafsir. Secara bahasa, tafsir berarti menerangkan dan menjelaskan atau at-tabyin. Itu merupakan bentuk taf'il yang diambil dari kata al-fasr, yang artinya menyatakan atau al-ibanah, dan membuka atau al-kashfu, dan menjelaskan atau al-isoru. Dan secara istilah, ada beberapa pendapat menurut para ulama, di antaranya menurut Abu Hayyan, tafsir ialah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca lafal-lafal Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, serta mengetahui dalalah lafal-lafal tersebut dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik secara terpisah maupun ketika disusun dengan yang lainnya. Yang kedua, Az-Zarkashi. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, serta menyimpulkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai kitab suci umat Islam. Membahas tentang teknik atau cara penafsiran Al-Quran. Berikut hal-hal yang berkaitan dengannya seperti metode, sumber, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan sejarah ilmu Al-Quran dan tafsir akan dijelaskan oleh Jihan Sakhoya. Silahkan Jihan. Sejarah ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang pertama, sejarah ilmu Al-Quran terbagi menjadi 3
ada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Pada masa masa Nabi Muhammad SAW, masalah-masalah yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan mudah. Apabila mereka sulit memahami suatu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Para sahabat sangat antusias dalam mengamalkan Al-Quran dan menjauhi larangannya. Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat menulis apapun yang keluar dari lisan beliau selain Al-Quran, karena dikhawatirkan Al-Quran bercampur dengan yang lain. Meskipun setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabat untuk menulis hadis, tetapi Al-Quran tetap bertumpu pada riwayat melalui penyampaian secara langsung pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khulafaur Rasyidin, mulai munculnya adanya ilmu-ilmu Al-Quran. Khususnya dimulai ketika adanya perintah penulisan Al-Quran yang dipelopori oleh Utsman bin Affan. Ilmu yang pertama kali keluar ialah ilmu Rasan Utsmani. Karena berkaitan dengan tulis-menulis, Utsman sebagai perintis awal ilmu-ilmu Al-Quran sehingga namanya tetap diabadikan dengan Rasam al-Utsmani. Setelah itu datang masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib, selanjutnya Abu Aswad Ad-Du'ali membuat kaidah-kaidah tata bahasa, yaitu Nahwu atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, demi menjaga kebenaran pengucapan dan memberi harokat Al-Quran. Langkah ini dianggap sebagai cikal bakal ilmu i'rab Al-Quran. Para sahabat menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran sejumlah ayat meski dengan tingkatan yang berbeda-beda di antara mereka. Selanjutnya, murid para sahabat dari kalangan tabi'in menukil ilmu Al-Quran dari mereka. Generasi tabi'in banyak yang dikenal ahli bidang tafsir. Mereka mempelajari tafsir dari para sahabat dan berijtihad sendiri dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Pada abad kedua Hijriyah, di mana ilmu tafsir dan asbabun nuzul, ilmu tentang Makki dan Madani, Nasih dan Mansukh, ialah ilmu-ilmu utama dalam mengkaji Al-Quran. Selanjutnya, era penulisan dimulai dari penulisan hadis dengan beragam pembahasan, mencakup pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Sejumlah ulama mengumpulkan penafsiran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW atau dari sahabat ataupun tabi'in. Penulisan di bidang ilmu Al-Quran pada masa kebangkitan modern tidak kalah dengan bidang-bidang ilmu lain karena tidak sedikit di antara kalangan yang berkaitan erat dengan gerakan pemikiran Islam, berorientasi untuk membahas topik-topik Al-Quran dengan metode masa kini. Di sini bisa disimpulkan bahwa ilmu-ilmu Al-Quran adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas berbagai topik terkait Al-Quran dari sisi pengetahuan tentang asbabun nuzul, pengumpulan dan tata letak Al-Quran, pengetahuan Makkiyah dan Madaniyah, Nasih dan Mansukh, Muhkam dan Mutasyabih, serta topik lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Di makalah ada skema perkembangan ulumul Al-Quran ya, bisa dilihat dari masa Nabi sampai abad kontemporer. Selanjutnya saya menjelaskan tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir ada 4 fase, yaitu periode Nabi Muhammad SAW, periode mutaqaddimin, periode mutaakhirin, dan periode kontemporer. Secara global, pembagian penafsiran Al-Quran itu terbagi menjadi 3 fase, ada mutaqaddimin, abad 1 sampai 4 Hijriah, periode mutaakhirin 4 sampai 12 Hijriah, dan periode baru abad 12 sampai sekarang. Adapun pendapat Al-Maraghi Muhammad Husain Al-Zahabi dalam buku Metodologi Ilmu Tafsir mengatakan bahwa sejarah tafsir memiliki 3 fase juga, yaitu fase Nabi Muhammad dan sahabatnya, fase tabi'in, dan masa pembukuan tafsir. Akan tapi di pemakalah menyebutkan ada 4 fase, yaitu fase Nabi Muhammad, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan kontemporer. Adapun fase Nabi Muhammad SAW adalah penafsir Al-Quran dengan sunnah qauliyah, yaitu perkataan, dan sunnah fi'liyah, perbuatan, sebagaimana Allah menegaskan di dalam firman-Nya di Quran surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Adapun di Quran surah An-Nahl juga ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ayat-ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan, membaca, menghafal, dan menafsirkan Al-Quran. Beliau telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Beliau juga menyelesaikan seluruh tugas sucinya untuk mengamalkan dan mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, dari 610 sampai 632 Masehi. Penafsiran Al-Quran yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ialah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, atau penafsiran Al-Quran dengan pemahaman beliau sendiri yang kemudian dikenal dengan sebutan as-sunnah ataupun hadis. Al-Quran itu sifatnya murni karena semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik teks ataupun naskah lafaz dan maknanya. Hadis, kecuali hadis qudsi, merupakan hasil pemahaman beliau dari ayat Al-Quran. Jadi, sumber tafsir Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri dan hadis. Sedangkan mufasir atas ayat-ayat Al-Quran itu pada masa Nabi Muhammad SAW hanyalah beliau sendiri sebagai mufasir tunggal dalam hal ini. Para sahabat yang tergabung dalam periode mutaqaddimin berdasarkan Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tafsir bil maksur berasal dari Nabi Muhammad SAW dan disandarkan kepada tafsir para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Di awal perkembangannya transformasikan secara lisan sampai pada masa lahirnya ilmu kodifikasi hadis. Selanjutnya periode mutaqaddimin, yaitu abad 1 sampai 4 Hijriah, meliputi para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Penafsiran Al-Quran dilakukan oleh para sahabat dari kalangan Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib lah yang dikenal paling banyak menafsirkan Al-Quran. Sedangkan 3 lainnya terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman relatif tidak banyak terlibat secara aktif dalam kegiatan penafsiran Al-Quran. Ketidakaktifan itu karena Utsman, Umar, dan Abu Bakar terlibat langsung dalam kegiatan dunia politik dengan jabatan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib lebih banyak melakukan penafsiran Al-Quran dibanding 3 khalifah lainnya, karena Ali telah memeluk Islam sejak masa kanak-kanak. Jadi, berbeda dengan ketiga sahabat lainnya, terutama Umar dan Abu Bakar, yang memeluk Islam setelah usia dewasa. Kemungkinan Ali bin Abi Thalib menjadi faktor penentu adalah pernyataan dalam sebuah hadis bahwa aku adalah gudang ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Itulah sebabnya sepanjang periode 3 khalifah, Ali bin Abi Thalib selalu menjadi penasehat ketiganya dalam hal ilmu-ilmu keislaman. Sumber tafsir Al-Quran yang menjadi rujukan para sahabat adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat sendiri. Meskipun dalam ruang lingkupnya terbatas, penafsiran para sahabat itu dikembangkan oleh generasi tabi'in. Berbeda dengan sahabat yang secara umum bermukim di Madinah, terutama pada zaman Umar bin Khattab, pada masa generasi sahabat kecil dan tabi'in. Tokoh-tokoh Islam termasuk para mufasir tersebar luas di berbagai kota Islam. Di setiap kota Islam terkemuka seperti Madinah, Makkah, Irak, terdapat sejumlah mufasir ternama. Selanjutnya, periode mutaakhirin, perluasan wilayah agama dan pergaulan umat Islam dengan dunia luar yang notabene non-muslim pun turut mempengaruhi kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Banyak juga dari mereka yang kemudian memeluk Islam. Pada zaman ini, Islam telah menguasai daerah-daerah lain yang memiliki kebudayaan lama yang terkait erat dengan agama berhala seperti Persia, Asia Tengah, India, Syria, Turki, Mesir, Ethiopia, dan Afrika Selatan. Bahkan Islam berkembang luas di wilayah Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai oleh keyakinan Buddha dan Hindu. Sejak saat itu, umat muslim mulai mempelajari ilmu sains dan pengetahuan yang dimiliki oleh para penganut kebudayaan tersebut. Kaum muslimin dan muslim berusaha keras mempelajari dan menguasai ilmu logika, filsafat, hukum, ekonomi, ketabiban, dan sebagainya. Kaum muslim juga berhasil memiliki dan kemudian membukukan ilmu gaya bahasa, ilmu keindahan bahasa, dan segala hal yang berhubungan dengan bahasa.
Tafsir Al-Quran pada metode yang mutaakhirin ini tidak hanya mengandalkan kekuatan tafsir bil maksur yang telah lama mereka warisi dari Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka ini berupaya mengembangkan tafsir dirayah dengan segala macam aplikasinya. Karena itu, tafsir Al-Quran mengalami perkembangan sedemikian rupa dengan penitik beratan pada pembahasan aspek-aspek tertentu sesuai dengan tendensi dan kecenderungan kelompok mufasir itu sendiri. Yang terakhir, periode kontemporer. Periode ini dimulai dari akhir abad 19 hingga sekarang. Sudah sekian lama pemeluk Islam mengalami penindasan dan penjajahan oleh bangsa Barat yang notabene adalah kaum imperialis kolonialis. Di belahan bumi maupun umat Islam merasakan bahwa agama mereka selalu dihina dan menjadi alat permainan politik mereka. Bahkan kultur kebudayaan dan nilai-nilai sosial mereka pun rusak dan dinodai dengan sedemikian rupa, sehingga identitas sebagai muslim sejati tidak tampak lagi dalam kehidupan nyata. Kemudian ada berbagai tokoh dan pejuang muslim berupaya keras untuk melakukan perbaikan. Lalu muncullah gerakan modernisasi Islam yang antara lain dilakukan oleh tokoh Islam seperti Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Ketiga tokoh ini ialah penggerak perubahan dan gerakan purifikasi terhadap nilai-nilai Islam di Mesir, negara yang banyak melahirkan tokoh pemikir dan pergerakan Islam. Dengan upaya pembaharuan dan gerakan purifikasi Islam, serta gerakan penafsiran Al-Quran di Mesir dan negara-negara Islam lainnya, para ilmuwan muslim Indonesia melakukan gerakan yang sama. Para ilmuwan dan cendekiawan lokal berusaha keras untuk melakukan penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Ulama tafsir Indonesia yang tergolong aktif dalam usaha penafsiran yang berkualitas dan monumental adalah Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka ini selain berhasil menerbitkan Al-Quran dan tafsirnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan Tafsir Al-Azhar, juga seorang sastrawan yang sangat produktif. Jadi dapat disimpulkan penafsiran Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang tidak pernah putus sekalipun dalam rentang daerah yang sangat berjauhan. Di berbagai negara Islam atau negara yang berpendudukan Muslim termasuk Indonesia, kegiatan penafsiran Al-Quran merupakan kunci pembuka bagi kecermelangan umat. Penafsiran Al-Quran juga tidak pernah putus. Ini seyogyanya disadari oleh para mufasir kontemporer bahwa penerapan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Karena itu, beliau mengajak para pewaris kitabnya, khususnya ulama, yang dijuluki sebagai pewaris para nabi untuk melakukan aksi yang sama bagi pencerahan umat. Adapun hadis At-Tirmizi yang berbunyi al-ulama awarasatul anbiya, yaitu artinya sungguhnya para ulama adalah waris para anbiya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Silahkan Kamila. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu Al-Quran. Menurut Hasbi As-Siddiq dalam buku Ulum Al-Quran mengutip dari Manahil Al-Irfan karya Al-Lurqani, memandang segala macam pembahasan ulum Al-Quran itu kembali kepada beberapa pokok persoalan saja, yaitu yang pertama persoalan tentang tempat turunnya ayat, waktu dan peristiwanya, seperti Al-Makki dan Al-Madani, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan Madinah, asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Yang kedua, ada persoalan tentang sanad Al-Quran, seperti sanad mutawatir. Yang ketiga, ada persoalan tentang ada al-qiraah, yaitu tentang cara membaca Al-Quran. Terdapat 6 macam, yaitu waqaf, cara berhenti, ibtidak, cara memulai, imalah, mat, bacaan yang dipanjangkan, takhfif al-hamzah, meringankan bacaan hamzah, idgham, memasukkan bunyi huruf yang mati kepada bunyi huruf sesudahnya. Selanjutnya, yang keempat, ada persoalan yang menyangkut lafaz-lafaz seperti gharib, balik, mu'arab, menerima perubahan akhir kata, majaz, metamorfosa, musytarak, lafaz yang mengandung lebih dari satu makna. Ada mutaradif, sinonim, dan ada tashbih, penyerupaan. Yang kelima, ada persoalan tentang makna-makna Al-Quran, seperti mutlak dan muqayyad, tidak terbatas dan terbatas, nasikh dan mansus, yaitu menghapus dan dihapuskan. Itulah pokok-pokok kajian yang merupakan kajian yang merupakan ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran menurut Hasbi As-Siddiq. Pembahasan persoalan di atas tersebut tampaknya tidak keluar dari ilmu-ilmu keagamaan dan bahasa Arab. Pendapatnya ini senada dengan pendapatnya
Pendapatnya Al-Zarqani yang mana tidak setuju dengan tidak memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan umum yang dianggap sekuler seperti ilmu astronomi, ekonomi, dan kedokteran. Al-Quran menurutnya diturunkan untuk menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman bagi umat Islam, bukan untuk membahas teori dan rumus-rumus ilmu. Selanjutnya ada opsi kajian tafsir. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang menjadi objek pembahasan tafsir. Al-Quran juga menempati posisi sentral dalam pembangunan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam. Berdasarkan kedudukan dan peran Al-Quran tersebut, Quraisy Shihab dalam buku Metodologi Islam mengatakan jika demikian halnya, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui penafsirannya mempunyai peranan sangat besar bagi maju mundurnya umat dan dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka. Sementara dalam sumber lain dijelaskan bahwa sasaran tafsir adalah ayat-ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan karena tafsir bertujuan menyusun teori atau konsep keagamaan yang hanya diperoleh dari ayat Al-Quran. Sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, siapapun akan tertarik untuk mengkajinya, karena Al-Quran mengandung sejuta hikmah yang dapat dipetik oleh setiap kalangan, muslim maupun non-muslim. Ketika sejumlah orang berusaha menyoroti salah satu ayat Al-Quran dengan metode dan pendekatan yang sama, maka sejumlah itu pula hikmah akan diperoleh orang mereka. Inilah yang membuat Al-Quran tidak pernah kering dan usang. Selanjutnya, pendekatan dalam tafsir Al-Quran. Pendekatan adalah suatu proses atau cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan oleh para pandang dan atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu dan selanjutnya dapat diterapkan dalam memahaminya. Pendekatan tafsir Al-Quran tersebut terbagi menjadi berikut. Yang pertama ada pendekatan tekstual dalam penafsiran Al-Quran. Pendekatan tekstual adalah suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari Al-Quran. Praktik tafsir ini lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Pendekatan tekstual lebih cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari teks pada konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Adapun tafsir Indonesia yang menggunakan objek ini secara umum menekankan perspektif tekstual relatif, seperti kitab tafsir Al-Misbah, Al-Quran dan tafsirnya. Yang kedua, ada pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Perlu kita ketahui apa maksud dari konteks itu tersendiri. Konteks adalah suatu situasi yang di dalamnya peristiwa itu terjadi atau suatu peristiwa di mana munculnya sebuah teks. Sedangkan kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu. Pendekatan kontekstual dalam studi tafsir adalah upaya memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memerhatikan dan mengkaji konteks atau aspek yang dibandingkan dengan peristiwa atau keadaan yang menyebabnya turun ayat tersebut. Latar belakang historis, geografis, dan sosial kebudayanya. Kajian ayat Al-Quran memiliki hubungan erat dengan asbab nuzul ayat, karena tidak semua ayat memiliki asbab nuzul yang membuat status ayat tersebut bersifat umum atau khusus. Contoh tafsir yang menggunakan pendekatan kontekstual adalah buku tafsir karya Syu'bah Asa yang berjudul Dalam Cahaya Al-Quran, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik. Karakteristik dalam buku tersebut yaitu pada setiap ayatnya dikemukakan dan digerakkan dalam ranah peristiwa, waktu, dan tempat di mana ia berada sebagai bentuk respon terhadap peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa adalah di mana seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dan dengan pendekatan bahasa harus mengetahui bahasa yang digunakan Al-Quran, yakni bahasa Arab, dan mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu, baik terkait dengan nahwu, balaghah, dan sastranya. Dengan mengetahui bahasa Al-Quran, seorang mufasir akan mudah melacak dan mengetahui makna dan susunan kalimat dalam Al-Quran tersebut, sehingga mampu menjelaskan atau mengungkapkan makna di balik kalimat tersebut. Untuk memahami Al-Quran diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang bahasa Arab, dan untuk memahami dan mengkaji suatu kata dalam rangkaian redaksi ayat, seseorang untuk terlebih dahulu meneliti pengertian apa saja yang terdapat dalam dan terkandung dalam kata tersebut. Selanjutnya, ada pendekatan historis. Maksud dari pendekatan ini adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah turun ayat Al-Quran tersebut. Dengan memahami pendekatan ini, seorang bisa mengetahui kondisi ayat, dapat menggambarkan dan mengenal ketika ayat itu diturunkan, dan memberi kemudahan untuk memikirkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut.
Mengetahui asbab an-nuzul adalah cara yang paling penting dan baik dalam memahami pengertian ayat. Selanjutnya ada pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris adalah pendekatan memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sosiohistoris dan settingan sosial pada saat dan menjelangnya ayat Al-Quran diturunkan ketika dalam mengkaji suatu penafsiran. Pendekatan sosiohistoris merupakan pendekatan yang sangat penting untuk melihat setiap data, karena segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak melalui proses dan tanpa berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya, termasuk ketika menempuh studi agama pada umumnya dan studi Al-Quran pada khususnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, maaf Bapak, kesimpulannya dibacakan sekarang atau nanti Pak? Tidak bisa dibaca ya, silahkan. Oh, baik Pak. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir adalah ilmu yang saling berkaitan dalam proses menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Sejarah ilmu Al-Quran itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu tafsir itu ada yang menyebutkan 3 periode, ada juga yang menyebutkan 4 periode. Penulis lebih condong kepada pendapat yang 4 periode, yaitu periode Nabi Muhammad SAW, periode mutaqaddimin, periode mutaakhirin, dan periode kontemporer. Objek kajian tafsir itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam menafsirkan itu, para mufasir harus menguasai ulumul Quran terlebih dahulu, seperti asbabun nuzul, muhasabah ayat, dan lain sebagainya. Dalam menafsirkan juga bisa melalui berbagai macam pendekatan untuk menghasilkan corak penafsiran yang berbeda-beda. Sekian dari kami. Sekarang dibuka sesi tanya-jawab atau bagi yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilakan. Saya kira saya tambahkan dulu ya. Nanti setelah itu kita diskusi. Saya kira pembahasannya sangat panjang ya terkait dengan itu. Tapi sebenarnya kita lebih melihat kacamata ilmu Al-Quran dan tafsir itu lebih dari lebih dari apa yang tadi disebutkan. Tapi kita lebih mengarahkan kerangka yang disebutkan tadi ke aspek metodologis ya. Bagaimana sih penggunaan pendekatan-pendekatan ya, khususnya kajian aspek kajian Al-Quran dan tafsir yang akan digunakan secara nasional dalam penelitian skripsi ya. Tapi ya itu menjadi catatan ya, pembahasannya menjadi sangat panjang dan terkesan repetisi ya, perulangan dari mungkin pembahasan kajian ulumul Quran. Baik, nanti kita akan uraikan lebih jauh ya terkait dengan poin tersebut. Ya baik, ini sekedar ya untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah dan mempertegas kembali poin-poin apa sih yang akan kita bahas dalam kajian ini ya, sebagaimana judul perkuliahan kita metodologi dan pendekatan studi Islam. Tentu kita akan membahas kajian Al-Quran dan tafsir. Ya seperti yang tadi disampaikan ya oleh pemakalah. Ya, pada prinsipnya ulumul Quran adalah merupakan al-ulum al-muta'alliqah bil Quran ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan, banyak jenis-jenisnya. Saya kira ini hanya untuk merefresh kembali atau memperkuat ya ingatan teman-teman sekalian, apa sih yang disebut sebagai ulumul Quran ya. Ulumul Quran pada prinsipnya merupakan gabungan dari beberapa subdisiplin ilmu ya, yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, tadi sudah disebutkan ya, min haitsu nuzulihi wa tantibihi wa jam'ihi wa kitabihi wa qiraatihi wa tajwidihi. Ya, ya setiap sub memiliki sub lagi ya, seperti yang disebutkan misalnya Suyuti ada 80, ada yang menyebutkan
lebih dari itu ya. Jadi memang cakupannya menjadi luas ya, sehingga diberi kata kunci al-ulum al-muta'alliqah bil Quran. Ya, ini menjadi kata kunci ya terkait dengan ulumul Quran. Sedangkan ya seperti yang tadi disebutkan juga, apa yang disebut sebagai ilmu tafsir ya? Ya, pada prinsipnya adalah ilmu yafhamu bihi kitabullah ya. Ilmu yang dengannya kita dapat memahami kitab Allah ya. Ya, nanti disebutkan dengan detail ya, misalnya al-manzil ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'anihi wa istikhraj ahkami wa hukmihi wa istimdad zalik min ilmi ya. Jadi kita memang ada proses istimbat ya, atau pengeluaran hukum, menjelaskan makna ya, kemudian juga kita akan beristidlal ya dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Nanti digunakan juga beberapa pendekatan ya, misalnya pendekatan atau bantuan ilmu bahasa ya, ilmu bayan, ilmu usul fikih, ilmu qiraat ya, asbabun nuzul ya, seperti misalnya disebutkan oleh Badaruddin Az-Zarkashi. Ya, saya kira ini menjadi pengantar ya, karena nanti selanjutnya kita tidak akan membahas lagi secara personal, tapi lebih banyak menguraikan tentang contoh-contoh ya. Ya, ini menjadi penting ya. Ada beberapa istilah yang penting untuk diketengahkan dulu. Ada pendekatan, ada corak, ada metode, ada bentuk, ada teknik interpretasi ya. Ya, memang penggunaan istilah ini menjadi tidak baku ya, atau dalam tanda kutip tergantung penggunaan ilmu yang kita gunakan atau tergantung preferensi yang kita gunakan ya. Jadi istilah-istilah ini juga menjadi istilah yang dinamis ya, tidak mengikat harus seperti ini, tapi pada prinsipnya kita ada kesepahaman terkait dengan beberapa istilah penting ya, setidaknya secara mayoritas menggunakan istilah-istilah tersebut untuk dapat menggambarkan ya apa sih yang akan kita jelaskan ya. 5 istilah ini menjadi penting ya tatkala kita akan menjelaskan tentang tafsir. Ada yang disebut sebagai pendekatan, ada yang disebut sebagai corak, ya, ada yang disebut sebagai metode, ada yang disebut sebagai bentuk, ada yang disebut sebagai teknik interpretasi. Ya, yang pertama pendekatan, memang pendekatan seringkali dimaknai dengan beberapa istilah ya. Ya, tergantung preferensi yang kita gunakan. Ada yang menyebut pendekatan itu adalah pendekatan bil maksud, kayak bil ro'yi, bil isyari. Ada juga yang menyebutkan misalnya pendekatan itu pendekatan seperti yang tadi disebutkan, pendekatan historis, ya, pendekatan kebahasaan atau pendekatan yang lain, atau bahkan juga ada yang menyebut pendekatan itu maksudnya adalah pendekatan beberapa subdisiplin ilmu, ya, pendekatan disipliner, interdisipliner atau transdisipliner ya. Kira-kira penggunaan pendekatan dalam kerangka ilmu tafsir biasanya diputar balik di area itu ya, teman-teman sekalian. Kemudian ada juga yang disebut sebagai corak ya. Corak ini biasanya akan terkoneksi dengan laun ya. Ya, atau dalam bahasa lainnya terkait dengan corak penafsiran, apakah dia ya nanti kita akan lihat ya, apakah dia corak klasik ya atau corak modern ya, nanti di situ apakah dia lebih spesifik lagi misalnya corak fikih ya, corak ilmi ya, corak misalnya adab ijtima dengan corak-corak yang lain ya, ya tentu akan mengalami perkembangan. Kemudian metode yang banyak kita maksudkan di sini ya, biasanya juga banyak tertukar dengan pendekatan ya. Ya, biasanya umumnya buku-buku metodologi menyebutkan metode yang dimaksud adalah metode ijmali ya, misalnya, kemudian tahlili ya, kemudian maudu'i ya, kemudian muqaron ya. Biasanya 4 ini ya yang kita sebut sebagai metode penafsiran. Ya, kalau misalnya ijmali secara global ya, kemudian maudu'i berdasarkan tematik ya. Jadi kita mengumpulkan persoalan berdasarkan tematik kemudian membahas secara mendalam. Ada juga kemudian misalnya tahlili ya, menjelaskan sesuai dengan urutan tartibul mushaf misalnya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian ada juga mencoba melakukan pembandingan ya. Ya, walaupun pada dasarnya dianggap muqarrin ini belum ada tafsir utuh ya yang sebenarnya menjadi representasi dari pendekatan
Muqarin ini. Kemudian bentuk juga biasanya akan dikembalikan lagi ke ya istilah bentuk dalam tafsir ini memang jarang digunakan ya teman-teman sekalian. Ada yang menggunakan bentuk itu sebenarnya untuk menuju ke untuk menggantikan istilah ini ya. Ya, tapi yang paling utama teman-teman sekalian pahami istilah pendekatan, corak dan metode ya. Ini biasanya bentuk akan disinonimkan ya dengan istilah metode ya, tergantung ruang lingkup dan spektrum yang akan kita bahas ya, tapi istilah ini menjadi istilah penting. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai teknik interpretasi ya. Kalau kita merujuk ke buku-buku tafsir misalnya Muin Salim, ya saya lebih cenderung misalnya mengatakan seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman sekalian, tekstual ya, kontekstual. Ya, sebenarnya antara teks dengan konteks ini ada tengah-tengah ya. Biasa disebut intertekstual ya, atau pendekatan munasabah. Ya, kalau ini fokus kepada teks, kalau ini fokus kepada konteks, kalau ini fokus kepada banyak teks ya, atau pendekatan munasabah ya. Jadi bukan juga disilakan tekstual, tapi intertekstual. Nah, kemudian pendekatan bahasa ya, kemudian pendekatan sosial. Nah, dalam kajian tafsir yang disebutkan ya, sebenarnya ini lebih ke teknik interpretasi ayat ya. Jadi lebih detail lagi menjelaskan bagaimana sih ayat itu diinterpretasi. Nah, maka lahirlah teknik interpretasi misalnya tekstual. Tapi lah, ala kulli hal saya kira ini menjadi istilah saja ya. Yang penting teman-teman sekalian ketahui supaya tidak membingungkan terkait dengan pendekatan. Ya, ada yang mengatakan ini menjadi istilah yang lebih spesifik. Biasanya kita gunakan kalau sudah masuk dalam interpretasi teks ya. Bagaimana sih cara memaknai teks ini? Maka inilah kita gunakan. Apa kita misalnya menguraikan letter like lebih banyak menggunakan pendekatan kebahasaan, atau misalnya lebih banyak menggunakan teks, atau lebih menguraikan dari segi kontekstual. Ya, jadi ini istilah ini saya kira teman-teman bisa lihat di buku metodologi tafsir Maudhu'i ya. Teknik interpretasi linguistik misalnya termasuk kebahasaan, teknik interpretasi teks, tekstual ya. Saya kira ini menjadi istilah ya. Ya, saya kira memang banyak perdebatan terkait dengan hal ini, tapi saya kira ini menjadi dinamis saja tergantung penggunaan. Ya. Kemudian seperti yang tadi disebutkan ya, ini yang paling umum kita jumpai ya, pendekatan bil maksur ya, misalnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, kaul sahabat ya, ini menjadi kriteria dasar ya. Kemudian biasanya coraknya akan ini ya, akan banyak kita jumpai tafsirnya tebal-tebal ya, karena dia menggunakan biasanya haddasana ya, banyak menggunakan sigot-sigot seperti itu untuk menyambungkan beberapa perawi ya, untuk mengutarakan kutipan. Kemudian biroi biasanya ya sejalan dengan akal pikiran, tapi harus juga dengan hukum syariah ya. Kemudian bil isyari ya, ini menjadi belakangan berkembang ya. Bil isyari misalnya sufi ya. Kemudian ada corak ya, biasanya kita membagi klasik dan modern ya. Klasik itu biasanya masih lebih banyak didominasi oleh fikih, sufi, filsafat, bahasa, dan sastra ya. Sedangkan periode modern lebih banyak terkait dengan tafsir ilmi, mazhab ya, ilhad ya, al-adab wal ijtima, tarbawi, akhlak, bayani, bahkan haroki ya. Pendekatan-pendekatan untuk. Nah, kemudian metode yang lebih umum biasanya kita masukkan ijmali, muqarrin, tahlili ataupun maudhu'i. Nah, dalam kajian-kajian teman-teman sekalian ya, yang paling banyak ya, yang paling banyak di antara teman-teman sekalian ya, ini ya apa ya, ini kenapa ini penting ya, kalau ini penting pada saat teman-teman sekalian merekonstruksi judul ya, judul penelitian yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman sekalian adalah di Maudhu'i ini ya. Di Maudhu'i dan muqarrin. Ya, untuk ijmali boleh juga, tapi tahlili ini memang peruntukannya kalau untuk penelitian-penelitian level skripsi yang paling memudahkan di poin ini ya. Ya,
Kalau teman-teman menggunakan tahlili dan ijmali ini menjadi berat ya, karena cakupan ayat dan cakupan itunya menjadi sangat sempit. Nah, maksudnya teman-teman sekalian akan banyak melakukan kajian-kajian ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau corak penafsiran, misalnya teman-teman melakukan pendekatan Al-Quran atau ulumul Quran, berarti judul-judulnya biasanya misalnya ya seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya ayat di dalam Al-Quran. Ya nanti teman-teman uraikan ayat mana saja yang berbicara tentang ayat, nanti diklasifikasi, kemudian Makki Madani, kemudian setelah itu teman-teman lihat asbabun nuzulnya, nanti setelah itu teman-teman melakukan interpretasi, nanti setelah itu melahirkan konklusi ya, kurang lebih seperti itu ya yang disebut maudu'i. Tapi kalau teman-teman sekalian melakukan juga ayat, tapi lebih banyak melakukan elaborasi penafsiran ya, dan langsung spesifik menyebutkan kitab tafsir rujukan, maka biasanya jatuhnya menjadi pendekatan tafsir ya. Contoh misalnya air menurut Ibnu Katsir ya, bagaimana sih air menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, di dalam semua ayat-ayat terkait dengan air, bagaimana teman-teman merekonstruksi pemahaman air ya yang di dalam Al-Quran. Nanti akan melakukan klasifikasi air ini yang dimaksudkan untuk air ini bla 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 ya, kira-kira konteksnya seperti itu. Nah, itulah yang lebih dekat dengan pendekatan hal tersebut. Ya, kemudian corak juga penting ya, penting untuk melihat arah ya. Teman-teman sekalian akan melakukan kajian corak seperti apa ya? Apa coraknya fikih ya, berarti fikih akan melahirkan hukum ya. Atau pendekatan sufi lebih menjelaskan tentang kebatinan ya, atau mendekatkan diri kepada Allah, atau corak akhlak juga, atau misalnya lebih ke rasionalisasi, atau lebih ke pendekatan bahasa ya. Nah, ini menjadi penting juga pada saat teman-teman sekalian melakukan judul ya, atau mengajukan judul skripsi. Nah, ini juga menjadi penting sehingga teman-teman sekalian kalau ingin membandingkan, nah teman-teman sekalian bisa ya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, kalau teman-teman sekalian mengajukan kenapa memilih tafsir ini, ya itu harus dibangun di atas argumentasi logis ya. Misalnya mahabbah, ya saya ingin membahas tentang cinta, tapi menurut perspektif Ibnu Qayyim dengan Ibnu Haisam misalnya ya, atau dengan ya sesuatu yang kontras ya, satu coraknya sufi, satu coraknya misalnya bin Ra'yi ya, itu yang ingin saya bandingkan sehingga ini representasi tafsir ini, sehingga ya teman-teman sekalian dapat menguraikan dengan argumentasi logis kenapa sih misalnya teman-teman sekalian pilih untuk membandingkan misalnya ayat ya, membandingkan ayat di dalam Al-Quran, kok teman-teman sekalian pilih ya, karena saya ingin membandingkan misalnya bagaimana sih para ini ya, para ulama bin Ra'yi ya, yang menggunakan pendekatan bin Ra'yi menafsirkan ayat, kemudian bagaimana sih para ulama misalnya bil maksur menafsirkan ayat, kemudian bagaimana sih misalnya ulama-ulama yang melakukan tafsir bil isyari. Nah, dari banyak tafsir ini teman-teman melakukan representasi, kira-kira untuk merepresentasi kajian ini tafsir mana yang corak ini yang saya ambil ya, sehingga bisa langsung menjadi judul ayat ya, menurut misalnya Ibnu Katsir, Ar-Razi ya, dengan misalnya siapa ya yang menggunakan isyari. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian melakukan rekonstruksi tafsir, melakukan pembandingan itu menjadi jelas ya, karena ada kerangka yang teman-teman sekalian ingin bandingkan ya. Kalau sama saja kenapa dibandingkan? Ya, kira-kira logikanya seperti itu ya, sehingga ini menjadi penting untuk teman-teman sekalian pahami istilah-istilah seperti ini, sehingga ya kalau memang teman-teman sekalian nanti misalnya pendekatan bil maksur ya, atau misalnya contoh judul ya, misalnya bagaimana sih ya kalau misalnya teman-teman sekalian nanti lebih menguasai misalnya bidang hadis ya, teman-teman sekalian boleh mengambil judul ya, misalnya bagaimana sih hadis-hadis, kualitas hadis-hadis dalam surah An-Nisa ya, menurut penafsiran Al-Maraghi ya. Jadi jelas teman-teman akan mengkaji hadis-hadis yang digunakan Al-Maraghi dalam tafsir surah An-Nisa saja ya, atau misalnya bagaimana kritik ya, karena kajiannya skripsi, maka teman-teman sekalian harus dituntut untuk melakukan ini ya, melakukan spesifikasi ya, sehingga ya tidak mungkin seluruh ayat ya, hanya teman-teman melakukan sampling, apakah misalnya ayat An-Nisa saja, atau misalnya
satu surah ya, atau misalnya satu safha, atau misalnya satu satu rubu untuk menjelaskan satu peristiwa, atau tersebar ya seluruh ayat yang menjelaskan ini, teman-teman ambil ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya, supaya memudahkan. Nah, sehingga ini ya, kalau misalnya teman-teman sekalian lihat Subi Soleh ya, kemudian kita tafsir dari beberapa cabang ulumul Quran dan sebagai induk ulumul Quran ya. Jadi maksudnya apa? Subi Soleh lebih sepakat menjelaskan bahwasanya ulumul Quran itu sebenarnya lahir dari kitab tafsir ya. Iya. Jadi ini merupakan sebuah siklus ya. Tafsir ya, kemudian dari tafsir melahirkan ulumul Quran, nanti ulumul Quran diterapkan lagi dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran akan melahirkan lagi tafsir ya. Jadi sebenarnya sebuah siklus. Ini lebih ke metodologinya, ini lebih ke aplikatifnya ya, sehingga menurut ulumul Quran kita akan bahas setidaknya menjadi berapa tafsir inti ya. Ada 14 yang paling tidak teman-teman harus kuasai ya. Kalau tidak beli kitabnya, tidak pernah baca kitabnya, minimal teman-teman sekalian pernah dengar dan dapat meresensi kitabnya kalau ditanya ya. Karena teman-teman sekalian membawa atribut ulumul Quran dan tafsir ya, sehingga teman-teman ya minimal menghafal nama kitab dan tafsirnya ya. Saya kira sudah banyak ensiklopedi tentang tafsir-tafsir Al-Quran ya. Yang pertama misalnya tafsir Mujahid ya. Ya, ini menjadi tafsir yang paling paling diandalkan terkait dengan bil maksur ya. Kenapa diandalkan ya? Dia bil ra'i ya, bukan bil maksur. Tafsir Mujahid karena dia merupakan tafsir di periode tabi'in ya, dekat dengan sahabat. Ya, kenapa? Karena dianggap kualitasnya terpercaya, ringkas ya, kemudian menguraikan sedikit kata-kata sulit, qiraah, masalah fikih, adat istiadat bangsa Arab, kemudian asbabun nuzul ya. Kemudian metodenya lebih banyak bil ra'i. Nah, inilah yang banyak digunakan oleh teologi Mu'tazilah. Kemudian yang kedua yang populer ya, Jami'ul Bayan ya fi ta'wilil Quran ya, dalam cetakan yang lain disebut fi tafsiril Quran. Saya kira tidak jadi persoalan ya. Ya, Muhammad Ibnu Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari ya. Ya, yang kita sering kenal. Kenapa ini menjadi penting ya? Ini transliterasinya berantakan ya. Penjelasan komprehensif tentang takwil ayat Al-Quran ya. Kenapa tafsir ini menjadi penting untuk dibahas? Karena dia merupakan ahli tafsir, sejarawan, ahli qiraah, ahli hadis, dan ahli fikih ya. Ya, beliau menulis juga misalnya tarikh ya, kemudian juga banyak menguraikan tentang qiraah dan juga dianggap sebagai mujtahid ya, mujtahid dalam bidang fikih. Tafsir bil maksur ya, dianggap sebagai tafsir bil maksur pertama, menafsirkan dengan ayat hadis sahabat ya, walaupun memang sangat panjang ya. Kalau pemula memang agak berat untuk membaca tafsir ini karena dimulai dengan hadasana ya. Juga tidak jarang juga misalnya menggunakan ra'yu dalam menafsirkan ayat. Nah, kemudian menjelaskan suatu atau sejumlah ayat, kemudian menjelaskan makna dan tawil serta mengemukakan berbagai pendapat, kemudian diuji ya preferensinya. Ya, ini menjadi kelebihan ya dari tafsir Ibnu Jarir. Ya, kemudian mengkaji juga dari aspek tata bahasa, kemudian melakukan istinbat hukum ya. Ini menjadi penting. Kalau teman-teman terkait dengan ini, maka tafsir ini bisa menjadi rujukan untuk dilakukan kajian ya, kajian tergantung dengan subtema yang teman-teman sekalian ambil. Kemudian yang ketiga ya, tafsir Al-Kasyaf ya, an haqaiq at-tanzil wa uyunul aqawil fi wujuhi ta'wil ya. Ini Muhammad Az-Zamahsyari ya. Abul Qasim Mahmud bin Amru bin Ahmad Az-Zamahsyari ya. Ini terkenal juga ya, penyingkap hakikat Al-Qur'an dan sumber pendapat dari segi-segi takwil ya. Keuntungan dari atau kelebihan dari tafsir ini menyingkap kemujizatan Al-Qur'an dari segi bahasa ya, kemudian menjelaskan ayat-ayat hukum secara ringkas, tidak fanatik ya, walaupun dia sendiri mazhab Hanifah, kemudian menguatkan prinsip akidah Mu'tazilah ya, ini yang menjadi sasaran bagi Sunnah. Kemudian kadang-kadang menggunakan riwayat Israiliyat ya. Jadi teman-teman sekalian yang misalnya
kritik terhadap riwayat-riwayat Israiliyat bisa mengambil dari sini ya. Misalnya bagaimana sih riwayat-riwayat Israiliyat dalam surah Yusuf ya, dalam surah Maryam ya. Kalau teman-teman sekalian mengambil di surah An-Nisa itu kan cerita tentang kisah-kisah itu sedikit ya, sehingga kemungkinan Israiliyatnya sedikit. Maka nanti kalau ditanya kenapa teman-teman sekalian misalnya kok tidak mengambil dari Al-Baqarah dulu, dari urutan tartibul mushaf ya, itu bisa dijelaskan dengan pertimbangan logis ya. Misalnya kalau kita mengambil surah misalnya surah Maryam itu kan banyak bercerita kisah ya. Tentu kalau kisah akan banyak bercerita tentang Israiliyat, tapi kalau kita bercerita misalnya tentang ayat-ayat yang lebih banyak mengandung hukum itu ya tentu sedikit presentasi ceritanya ya. Kan Israiliyat itu biasanya muncul kalau terkait dengan Yakut, Ma'jud, atau terkait dengan ya misalnya peristiwa-peristiwa yang memang ada kaitannya dengan masa lampau ya. Ya, jadi teman-teman sekarang bisa ini ya mengambil judul misalnya bagaimana sih apa ya, misalnya riwayat-riwayat Israiliyat dalam surah ini ya menurut Az-Zamakhsyari. Ya, kemudian yang selanjutnya ada Al-Muharrir Al-Wajiz ya fi Tafsir Kitabil Aziz atau kita kenal dengan Ibnu Atiyah ya, Al-Andalusi. Nah, ini juga bisa teman-teman sekalian ya, menurut Ibnu Khaldun ini merupakan ringkasan tafsir ya dari tafsir-tafsir yang ada sebelumnya ya. Kemudian menafsirkan suatu ayat lalu menukil dan mengkritik penafsir sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang ad-dakhil ya atau ini lebih banyak mencari referensi di sini ya, karena dia banyak juga melakukan kritik ya, bagaimana contoh kritik, kemudian aspek tata bahasa, qiraah ya banyak digunakan di tafsir ini. Ya, kemudian Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an ya. Ini Hasan At-Tabarsi Asy-Syi'i ya. Ya, memang tidak disebut kalau dalam buku-buku ya, tapi ini menjadi penting karena dia ulama Syiah ya. Tapi ini menjadi penting ya karena dia penjelasan lengkap tentang tafsir Al-Qur'an ya. Dalam pengantar menyebutkan cabang ulumul Qur'an. Kalau ini dia memang lebih bagus ya karena dia mencakup dua aspek sekaligus. Dia di pengantarnya menjelaskan tentang ulumul Quran, nanti setelah itu dia menggunakan bagaimana sih ilmu-ilmu Al-Quran yang telah disebutkan itu diterapkan dalam ayat Al-Quran ya. Jadi kerangka metodologinya lengkap. Ya. Jadi dia menjelaskan dulu cabang-cabang ulumul Quran, qiraah, bahasa, sebab turun, kisah, hukum syariat, keutamaan surah, pedoman menafsirkan ayat, perspektif ulumul Quran, baru setelah itu misalnya baru membahas ya fikih menurut ya Syiah, kemudian akidah menurut mazhab Mu'tazilah ya. Kemudian yang keenam ada Mafatih Al-Ghaib ya, atau Tafsir Al-Kabir ya, atau kita kenal dengan Ar-Razi ya. Ya, pembuka yang gaib ya, ini termasuk tafsir besar ya, 32 jilid, menjelaskan munasabah serta masalah-masalah yang terkait dengan pokok bahasa, tata bahasa, balaghah ya, mazhab fikih juga menjadi pembahasan. Kemudian terkait dengan kalam, teologi, filsafat dan sains ya. Jadi teman-teman yang misalnya ingin menjelaskan bagaimana sih penciptaan langit dan bumi ya, teman-teman bisa merujuk ke ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ar-Razi ini ya, untuk melakukan pembandingan misalnya bagaimana sih ulama-ulama corak lain menafsirkan ya, kalau misalnya atau ingin fokus menjelaskan bagaimana sih misalnya ya nanti kita lihat ya, kalau nggak salah ada senior kalian yang membahas tentang ini, misalnya bagaimana sih penciptaan langit dan bumi menurut Ar-Razi dan relevansinya dengan sains modern ya. Itu menarik ya kalau teman-teman bisa. Jadi teman-teman tinggal batasi saja penciptaan langit kah, atau penciptaan planet, atau penciptaan apa, kemudian dihubungkan dengan sains modern ya. Atau misalnya ya kalau menurut Az-Zahabi lebih mirip ensiklopedia sains dan filsafat ketimbang tafsir ya. Jadi lebih menurut Az-Zahabi malah nuansa tafsirnya menjadi hilang ya, karena lebih banyak berbicara sains dan filsafat. Kemudian ada Anwarut Ta'wil, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil ya, ini Muhammad Syirazi ya, Al-Baydawi ya, ya cahaya Al-Quran dan rahasia ta'wil. Resensinya adalah
menafsirkan dan menakwilkan Al-Quran berdasarkan kaidah bahasa ya. Kemudian pembahasan fikih dengan kecenderungan mazhab Syafi'i. Ya, sumber utama tafsir Az-Zamakhsyari ya. Dan Ar-Razi ya, walaupun karena dia datang belakangan. Kemudian ini ya, Mustafa Az-Zuhaili, tokoh fikih kontemporernya menyebut ya ini ya, Asy-Syirazi ya, ini lebih banyak larut dalam pembahasan ayat-ayat berkaitan dengan fenomena alam ya. Iya, ini menjadi catatan ya. Jadi teman-teman bisa misalnya mengambil judul ya, bagaimana sih fenomena alam dalam Al-Qur'an. Ya, nanti spesifik saja kalau misalnya fenomena alam banyak ya ambil saja misalnya tsunami kah atau itu supaya kajiannya bisa fokus ya, karena fenomena alam banyak ya. Nanti bisa spesifik lagi supaya teman-teman bisa lebih fokus mencari bahan dan juga lebih ini ya, boleh misalnya bagaimana sih fenomena banjir ya, atau misalnya fenomena gempa bumi ya menurut tafsir Asy-Syirazi ya, kemudian relevansinya dengan sains modern atau relevansinya dengan zaman sekarang ya, boleh supaya tidak terlalu monoton. Ya, kemudian misalnya An-Nasafi ya, Madarik At-Tanzil wa Haqaiq Ta'wil ya, ini juga tafsir An-Nasafi ya, wawasan Al-Quran dan hakikat ta'wil ya, merupakan ringkasan tafsir dari Baydawi dan Az-Zamakhsyari, tafsir dari ta'wil, tata bahasa dan qiraah ya, membahas persoalan fikih dengan kecenderungan misalnya mazhab Hanafi ya. Ya, jadi teman-teman juga misalnya lebih fokus ke bahasa atau lebih fikih itu bisa juga ya, atau fokus ke qiraah saja ya. Qiraah kan banyak ya, jadi teman-teman bisa fokus ke qiraah as-sab' yang 7 saja, atau misalnya hanya menyebut nama imamnya, atau nanti memspesifikasi di ayat tertentu saja ya. Boleh seperti itu ya, supaya kajiannya, saya kira itu kalau hanya 90 halaman itu sudah cukup ya, dengan metodologi ringkas seperti itu sudah cukup. Kemudian membahas persoalan fikih kecenderungan. Kemudian yang ke-9 ya lubabut tawil fi ma'ani tanzil ya, atau tafsir Khazin ya, biasa kita sebut dengan tafsir Khazin ya. Ini intisari takwil, makna-makna Al-Qur'an ya, ringkasan dari Ma'alim at-Tanzil Imam Baghawi ya. Kemudian membuang sanad hadis ya, ini yang melakukan tahrij ya, boleh ini. Kemudian perhatian terhadap aspek sejarah, kemudian longgar terhadap Israiliyat ya. Ya, teman-teman yang tertarik dengan kisah-kisah Israiliyat boleh ya. Nah, boleh teman-teman membatasi dari segi tema atau dari segi surah ya. Amannya seperti itu, karena kalau tidak dibatasi nanti teman-teman sendiri kerepotan ya. Karena ini kan skripsi ya, skripsi itu cukup 90 halaman. Iya, jadi nggak usah terlalu panjang. Nanti setelah selesai teman-teman bisa buat buku ya, misalnya bagaimana sih kisah-kisah Israiliyat dalam ya boleh misalnya dalam surah Maryam, berarti teman-teman berdasarkan surah atau misalnya berdasarkan tema ya, Israiliyat tentang Maryam ya, berarti semua yang mengandung kata Maryam, pembahasan Maryam dalam Al-Quran menjadi pembahasan Anda misalnya ya, supaya lebih spesifik. Ya, ini misalnya ya tentang ancaman sebagai mufassir ya, cenderung sufi ya. Ini Al-Khazin ya. Kemudian ini ya. Bentar. Ya, ini yang paling populer ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya. Atau kita Ibnu Katsir ya. Ya, Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Basri summa Dimashq ya, Ad-Dimashqi, atau biasa kita kenal dengan Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya. Ini menjadi banyak rujukan tafsir Al-Qur'an yang agung ya, misalnya tafsir Bil Ma'sur ya, kemudian menguji kesahihan hadis-hadis ya, kemudian masalah fikih, membahas masalah bahasa, kemudian ilmu-ilmu yang berada di luar konteks kandungan Al-Qur'an dihindari, kemudian dianggap kitab tafsir bil maksud terbaik ya. Jadi teman-teman bisa misalnya tertarik dengan tafsir bil maksud, ini bisa menjadi rujukan. Kemudian yang ke-11 tafsir Durratul Mansur fi tafsir bil maksud ya, ini As-Suyuti. Ini ya ada 2 ya.
Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Ini Mutiara bertaburan dalam tafsir yang menggunakan asar, menafsirkan ayat Al-Quran dengan mengutip pendapat para sahabat dan tabi'in, menunjukkan preferensinya ya. Ya maksudnya ini ya. Ya, preferensi itu maksudnya adalah kecenderungan ya. Kecenderungan atau bisa dikatakan sumber ya. Maksudnya apa? Kebanyakan juga penafsir itu mengurai masalah, misalnya si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, tapi dia tidak menjelaskan dia memilih A atau B ya. Tapi kalau tafsir-tafsir seperti ini dia jelas ya, jelas. Sebentar ya, ada ya baik, kita lanjutkan. Jadi maksudnya preferensi ini adalah di dalam berapa ya salah satu kelebihan atau kekurangan biasanya kalau teman-teman sekalian baca kitab tafsir dia terlalu banyak menjelaskan pendapat ya. Ada 10 pendapat. Ya, tapi di konklusi ada yang memberi kesimpulan, ada yang tidak memberi kesimpulan ya. Ya, yang memberi kesimpulan itu biasanya disebut menunjukkan preferensinya. Ya, di antara 10 pendapat ini saya memilih yang ke-10. Ada juga yang hanya menyebutkan yang ke-10-10-nya. Ya, maksudnya apa? Ya, teman-teman sendiri yang memilih, mau memilih yang 1 yang sampai 10. Jadi dia tidak ini ya, tidak menunjukkan dia memilih yang mana. Ya, kita pembaca disuruh untuk memilih sendiri, kira-kira begitu ya. Kemudian menyajikan hadis, kemudian ini ya Fathul Qadir. Asy-Syaukani ya. Ini Asy-Syaukani. Ya, ini kalau teman-teman sekalian menggunakan metode riwayah, ya, kemudian fikih. Nah, tafsir-tafsir yang saya sebutkan ini merupakan tafsir-tafsir induk semua ya, teman-teman sekalian, dari berbagai mulai dari abad awal sampai ini merupakan tafsir-tafsir yang menjadi rujukan dasar ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah Ruhul Ma'ani ya fi tafsir Al-Qur'an Al-Azim wa Sab'ul Masani ya. Ini Al-Alusi. Ya, ini rahasia. Kemudian ada Mahasinut Ta'wil ya, kemudian ada tafsir Al-Hakim ya, tafsir Al-Manan ya, atau disebut sebagai Muhammad Rashid Ridho ya. Ya, ini banyak ada Pijitima, banyak persoalan-persoalan kontemporer ya, misalnya terkait dengan teori-teori Charles Darwin, ya penciptaan manusia ini banyak dibahas ya di ini. Kemudian ada Sofatut Tafasir ya Muhammad Ali As-Sobuni ya, kemudian ada Marwah Labid ya Lil Kasyaf Makna Al-Qur'an Al-Majid ya, ini An-Nawawi ya, Nawawi Al-Bantani ya, kemudian ada Taisirul Karim Rahman fi tafsir Kalamil Manan ya, kemudian ini Nasir As-Sa'di ya, kemudian ada juga tafsir-tafsir yang berupa tafsir tim ya, misalnya Muntakhab fi tafsir Al-Qur'an ya Lajnah min Ulama Al-Azhar ya, kemudian ada Al-Mukhtasar fi tafsir Qur'an ya Jama'ah min Ulama Tafsir ya, kemudian ada tafsir Al-Muyassar ya Nukhbah min Asatiza At-Tafsir ya, kemudian ada juga misalnya tafsir Kementerian Agama Indonesia. Ini contoh misalnya kajian-kajian skripsi ya, ini udah mohon maaf ya, ini sisa 6 menit. Ya, misalnya anjing dalam Al-Qur'an ya, misalnya kajian Maudhu'i ya. Ya, berarti ini lebih banyak menguraikan anjing dalam perspektif ulumul Qur'an ya. Ya, ulumul Qur'an dalam artian tafsir Maudhu'i ya. Berarti kita teman-teman sekalian seolah-olah sebagai seorang mufassir ya. Kemudian melihat, mencari berapa sih kata anjing dalam Al-Qur'an, kemudian setelah itu mengklasifikasi ini Makki Madani, kemudian melihat ayatnya, kemudian mencari asbabun nuzulnya, nanti setelah itu ya tergantung di metodologi Anda menginginkan seperti apa ya. Kemudian misalnya konsep fitnah dalam tafsir Al-Qur'an misalnya ya, sebuah kajian tahlili. Ya ya misalnya ada juga yang spesifik penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat musyawarah ya dalam kitab Al-Ibnis misalnya ya. Ya. Ini contoh misalnya yang tadi ya, latar belakang, definisi ya, tentu setelah itu teman-teman menjelaskan ini ya, setelah itu Anda menjelaskan apa sih anjing ya, kemudian apa sih term-term anjing dalam Al-Qur'an, kemudian klasifikasi turunnya, baru setelah itu Anda menjelaskan misalnya wujud anjing dalam Al-Qur'an ya, misalnya anjing sebagai menjulurkan lidah, anjing penjaga, pembunuh ya, kemudian setelah itu baru disinilah Anda melakukan elaborasi ya atau interpretasi apa sih hikmah pengungkapan anjing dalam Al-Qur'an ya, misalnya pentingnya kesetiaan, hendaknya menjadi makhluk yang bermanfaat ya, penilaian ya, kira-kira ini contoh-contoh ya. Kita masuk misalnya lebih jauh tentang contoh-contoh yang ada di IKI ya. Kalau ada yang menginginkan pensil lengkap bisa menghubungi saya ya, pensil lengkap yang IKI tentunya ya teman-teman sekalian. Skripsi yang IKI. Nah. Ya, misalnya teman-teman sekalian kita melihat bagaimana sih tafsir-tafsir yang ada di Usuluddin dan Dakwah ya, tentu ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya. Ini kajian-kajian yang terbaru ya, misalnya resepsi terhadap Al-Qur'an oleh masyarakat ya, ini kajian Living Quran ya, misalnya dinamika tahfizul Quran ini ya, pandangan Mufasir Nusantara tentang patriotisme ya dan kontekstualisasinya di era milenial ya, misalnya konsep takabur dalam perspektif tafsir kontemporer ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ayat-ayat hiburan untuk Rasul ya, misalnya kajian tematik dalam perspektif tafsir At-Tabari ya, kemudian aspek lokalitas dalam tafsir Melayu ya, Dhabt ya dalam Mushaf Al-Qur'an Qiraat Abu Amr ya. Misalnya, tidur dalam perspektif Al-Qur'an ya, studi komparatif tafsir Al-Jawahir fi tafsir Al-Qur'an, karya Tantowi Jauhari Al-Qur'an dan tafsirnya karya Kementerian Agama ya. Jadi ini panjang judulnya ya. Tabayun perspektif Mufasir Nusantara ya. Ya, makanya kecenderungan teman-teman sekalian dan ketersediaan bahan ini menjadi penting. Teman-teman akan membahas apa ya. Misalnya, Nurholis Majid ya, resepsi mahasiswa IKI terhadap penjagaan Al-Qur'an melalui ilmu qiraat ya, misalnya human trafficking ya dalam perspektif tafsir Al-Qur'an karya Hasbi As-Siddiq ya. Kita next misalnya Hussein Muhammad ya, konsep kebahagiaan dan kesengsaraan dalam perspektif Al-Qur'an ya, misalnya ya.
Ya, jadi teman-teman kalau membuka ini kan tidak bisa full ya. Nanti kalau mau open-sipul bisa menghubungi saya. Ya, contoh misalnya ya. Jadi cukup baca di ininya. Oh, ternyata apa sih yang dia... Iya, berarti dua dia menjelaskan bagaimana sih penjelasan umum tentang kebahagiaan dan kesengsaraan dalam Al-Qur'an ya. Kebahagiaan dan kesengsaraan ya. Kemudian tinjauan umum tafsir Al-Mizan ya, Muhammad Hussein Tobai ya. Kemudian ini yang saya maksudkan, inilah intinya ya di bab 4, penafsiran kebahagiaan dan kesengsaraan dalam tafsir Al-Mizan ya. Ya, tentu teman-teman sekalian boleh membandingkan dengan tafsir yang lain, tapi basicnya adalah Tobai ya. Ya boleh misalnya pada saat menyebutkan menurut Tobai begini, tapi menurut penafsiran yang lain boleh juga ya, bukan berarti harus dituliskan di judul Al-Mizan dan ini ya, tapi dalam konteks tetap Tobai, tapi lebih penjelasan lebih meluas ya, misalnya kebahagiaan, cara menghadapi kebahagiaan ya, kemudian kontekstualisasi mana kebahagiaan dan kesengsaraan terhadap kehidupan masa kini udah selesai ya. Jadi dia mulai dari halaman 66 sampai selesai menjadi skripsi, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman sekalian, banyak judul-judul yang teman-teman sekalian bisa lihat, kemudian kecenderungannya seperti apa. Ya nanti memang ada dua ya, biasanya kalau pendekatan ulumul Quran, maka teman-teman sekalian lebih banyak bertindak selaku mufassir ya, melakukan analisis data dan melakukan interpretasi berdasarkan kaidah-kaidah ulumul Quran. Ya, tapi kalau teman-teman sekalian melakukan kajian tafsir, maka ya teman-teman lebih banyak mengelaborasi pendapat mufassir ya, boleh satu tafsir boleh banyak ya. Jadi misalnya bagaimana sih konsep pemerintahan menurut Ibnu Katsir ya, atau misalnya bagaimana konsep jihad ya menurut Sayyid Qutb ya, atau misalnya bagaimana mau membandingkan ya, bagaimana misalnya konsep tasawuf ya menurut Ibnu Katsir dan Ar-Razi ya, atau siapa ya, atau lebih mudah ya, atau lebih banyak di internet itu kalau teman-teman sekalian judul-judul tafsir Nusantara ya, tafsir-tafsir yang bercorak Nusantara misalnya bagaimana sih ya pendapat misalnya siapa ya tentang bagaimana sih misalnya tafsir Kementerian Agama dibandingkan dengan tafsir Quraisy, bagaimana sih misalnya tafsir Quraisy ya. Kalau seperti tafsir Quraisy dia juga multidisipliner ya, karena di pembahasan misalnya tentang kimia dia menggunakan perspektif ilmu kimia ya, bagaimana sih tatkala misalnya menjelaskan tentang bintang ya, cahayanya berapa, suhunya berapa, kemudian menjelaskan tentang tumbuhan ya yang disebut sebagai zat klorofil, dia menggunakan juga pendekatan biologi, kemudian ilmu-ilmu yang lain ya menjelaskan tentang timur dan barat, dia meminjam juga pendekatan sosiologi ya. Ya kurang lebih pendekatan yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian untuk makalah ya, ini karena waktunya habis ya, singkat saja untuk makalah secara umum sudah bagus ya, tapi kalau bisa disingkat saja, kemudian ditambah satu sub di bagian akhir itu terkait dengan contoh ya, contoh satu kajian, mau satu paragraf, 2 paragraf ya. Ini bisa teman-teman sekalian ringkas ya, supaya tidak terlalu banyak, karena bukan tempatnya di sini sebenarnya teman-teman terlalu banyak menjelaskan. Kemudian untuk kata-kata yang seperti Al-Quran dan tafsir ini kan sebenarnya sudah sudah diserap ya, boleh teman-teman sekalian menggunakan tafsir saja karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Al-Quran pun juga begitu ya. Tapi ada beberapa yang sepertinya masih kurang pas ya. Nama orang ya nanti ini disesuaikan. Nama orang misalnya As-Sobuni ya. Sot itu begini ya. Sot itu ditransliterasi dengan S ya, bukan SH. Ya, jadi Ali Al-So-Bu-Ni ya, begitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, ini untuk nanti kalau teman-teman sekalian menulis selanjutnya bisa lebih diperbaiki. Ya, saya kira secara umum sudah bagus, cuma mungkin ya kalau saya sih lebih cenderung mengatakan ini pendekatan yang dimasukkan di sini teknik interpretasi ya, tapi nggak apa-apa lah, ini istilah saja ya. Biasanya kalau boleh dikasih contoh ya, dan di sini boleh satu di bagian ini dikasih 1 poin terkait dengan contoh
kajian Al-Quran ya skripsi lah atau artikel jurnal, kemudian Anda ulas satu paragraf atau dua paragraf ya. Karena menjadi banyak maka yang di atas boleh teman-teman sekalian kurangi ya. Saya kira cukup ya karena waktunya sudah lewat 2 menit. Tapi pada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Pemakala dan juga teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.